Bapak Ibu yang saya hormati peserta Klimubli 2023, makalah saya kali ini berjudul Derajat Ilokusi Kebencian Berdiksi Nama Hewan dalam Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Natal P. Sitanggang. Afiliasi saya di Pusat Riset Bahasa, Sastra dan Komunitas Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sebagai pendahuluan, akan saya mulai dengan pertanyaan mengapa kita harus membicarakan kebencian. Ada dua alasan utama yang kita ajukan. Yang pertama, bahwa benci atau kebencian itu adalah bagian dari emosi ataupun kognisi. Secara garis besar bisa digolongkan ke dalam dua tipe, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Kebencian itu sendiri berada pada golongan emosi yang negatif. Tetapi baik positif maupun negatif, ini emosi bersifat innate dalam hidup manusia. Kemudian alasan yang kedua adalah kerap menjadi kasus hukum yang dalam hal itu penafsirannya bisa menjadi kompleks, liar, subjektif, dan ambigu. Misalnya disebutkan suatu diksi, katakanlah diksi D dalam konteks kebencian, ada kalanya dinyatakan sebagai penghinaan, ada dibuat sebagai pencemaran, ada dianggap sebagai fitnah. Tiga kategori ini selanjutnya kita buat sebagai kategori kebencian. Nah, nanti kalau dia di dalam kebencian, kalau ketiga-tiganya, berapa persen nilai penghinaannya, pencemarannya, dan fitnahnya. Nilai yang terkandung di sini, inilah yang menjadi nosi dasar menyebutkan derajat ilokusi sebagaimana dalam judul. Kemudian diksi yang kita pilihkan di sini adalah nama-nama hewan. Kami pilihkan 6 yang pertama berdasarkan abjad, ada anjing, ada ayam, ada babi, ada bangsat, kemudian kambing, dan monyet. Dari 6 data ini sudah bisa memproyeksikan dua diksi tambahan. Yang pertama itu adalah penggunaan kata binatang dan yang kedua adalah kata bajingan. Sehingga data yang kita olah nanti di sini ada 8 data. Nah, kemudian dari kategori kebencian dan diksi ini akan kita tanya kepada responden penutur bahasa Indonesia dengan sejumlah variabelnya. Sebagai kerangka pikir, kami buatkan dalam tabel ini. Di sini ada penghinaan, pencemaran, dan fitnah. Namun kita juga mengakomodasi respon yang netral dan juga respon yang tidak tahu. Kemudian di sini ada variabel responden, ada misalnya berdasarkan suku, ada berdasarkan pendidikan. Kemaknawaian penelitian ini ada dua. Yang pertama secara praktis bisa dibuat sebagai pertimbangan dalam keterangan linguistik terkait makian ujaran kebencian, dan secara teoritis memberikan tambahan makna secara kuantitatif berdasarkan konteks penilaian penutur berbahasa Indonesia. Misalnya jika ada X, katakanlah nama kucing sebagai hewan yang berkaki N, pemaknaannya itu adalah secara semantik, tapi penggunaannya itu adalah ancangan pragmatik. Tambahan pragmatik yang kami maksud adalah jika dia sebagai makian, maka berapa persen dia sebagai penghinaan, berapa persen sebagai pencemaran, sebagai fitnah, dan sesuatu yang netral. N% di sini diambil dari rumus statistik yang umum, yaitu jumlah variabel kategori dibagi total kategori dikalikan dengan 100%. Itulah nanti nilai yang kita terapkan di dalam penjelasan. Nah, kemudian metodologi populasi dan sampelnya kita ambil di seluruh Indonesia. Kita pilih di 8 wilayah, masing-masing 40 responden, yaitu ada di Aceh, ada di Sumatera Utara, ada di Jambi, kemudian ada di Sumatera Selatan, ada di Jabodetabek, ada di Kalimantan Selatan, di Sulawesi Utara, dan terakhir ada di NTT. Namun ada yang invalid, tidak valid 38 respon, kemudian sehingga respon yang bersih itu adalah 322. Nah, kemudian dari 322 ini kita sudah memperoleh bentuk variabel profesi dan tingkat pendidikan, kemudian usia dari 16 sampai 70 tahun, laki-laki dan perempuan, dan yang tidak kalah penting adalah terdapat 38 suku bangsa, sudah termasuk yang mengaku sebagai Arab, Tionghoa, dan suku-suku campuran. Hasil dan pembahasan kami hadirkan di sini 3 tertinggi dan 1 terendah. Yang pertama berdasarkan kategori penghinaan, babi pada urutan yang teratas yaitu 8,43%. Kemudian bajingan pada urutan kedua 80,27%. Yang ketiga adalah anjing 80,12%.
Dan paling terakhir yaitu yang ke-8, urutan ke-8 itu adalah ayam. Namun yang perlu kita lihat pada kata ayam, meskipun kata ayam kurang populer, tapi lebih dari separuh menyatakan itu adalah sebagai bentuk penghinaan. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan kategori pencemaran, pada urutan pertama itu adalah kata bangsat, walaupun yang tertinggi adalah penghinaan, tapi sebagai pencemaran dia ada di 8,39%. Pada urutan kedua itu ada monyet, juga sebagai penghinaan lebih besar, tapi sebagai pencemaran 6,21%. Yang ketiga sebagai pencemaran dia 5,52%. Tapi yang paling terakhir itu adalah, itu pada urutan terakhir ada kata anjing, ya. Pencemaran hanya 4,66%. Kalau kita lihat berdasarkan kategori fitnah, pada urutan pertama itu ternyata ada anjing, yaitu fitnah 2,48. Kemudian pada urutan kedua monyet, yaitu 2,24. Pada urutan ketiga itu binatang, yaitu 1,87%. Tetapi yang paling menarik adalah yang paling terakhir itu, yang paling rendah unsur fitnahnya itu justru adalah babi, ya. Babi itu adalah 1,24 sebagai fitnah. Kemudian kalau kita perhatikan secara induktif, yang tertinggi itu rata-rata ditandai oleh penghinaan, ya. Sementara pencemaran C dan F itu cenderung rendah, di bawah 10%. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang pertama, penggunaan diksi nama hewan itu termasuk ayam, kambing, cenderung dianggap sebagai penghinaan, penurunan harkat dan martabat petutur. Kemudian sebagai pencemaran dan fitnah, nilai ilokasinya sebenarnya relatif rendah, di bawah 10%, tapi tidak dapat diabaikan begitu saja. Sebagai kategori netral juga tergolong rendah, tetapi kategori netral justru lebih tinggi daripada nilai pencemaran. Baik, itu hal yang dapat kami sampaikan. Kalau ada yang bisa hal kita diskusikan atau nanti dapat lebih jelasnya dilihat di dalam makalah kami. Terakhir kami ucapkan terima kasih.